kemarin udah ngebahas tentang eksterior. Interiornya kita belum bahas loh. Ya udah sekalian dah. Boleh ya? Sip. Oke lah. Kemarin kita udah bahas tentang mesin, eksterior, kolong mobil. Nah, sekarang kita bahas tentang informasi tambahan tentang interior mobil. Apa aja sih? Terus apa fungsinya? Kita mulai ya. Nah, interior mobil nih. Di dalam sini segala kegiatan waktu kita naik mobil berlangsung, ya nggak? Bagian mana sih yang paling sering kita lihat? Pertama pasti dashboard. Ini dashboard nih. Ini meja dashboard. Di dashboard ini ada laci dashboard buat tempat barang, ada cup holder, isi AC, audio, terus persis di depan pengemudi ada panel instrumen. Nah, mobil modern dashboardnya itu jenisnya padded dashboard, artinya dashboard yang lentur, dalam tanda kutip lembut, sehingga enggak berbahaya ketika terjadi tabrakan. Sebelumnya di mobil-mobil lama dashboard itu dari besi, kan, jadi berbahaya. Padded dashboard pertama itu dibuat tahun 48 di mobil Tucker namanya di Amerika. Sejak itu semua mobil massal dilengkapi dengan dashboard yang empuk supaya aman. Nah, di dashboard selain tadi komponen yang udah gua sebut, di sisi penumpang dia ada namanya SRS airbag, Safety Restraint System, kantong udara. Fungsinya apabila mobil tabrakan dari depan, kantong udaranya meledak sehingga melindungi penumpang kalau dia terlempar ke depan. Begitu juga di setir. Di setir ini ada juga SRS airbag juga. Gue lupa kapan pertama kali ditemuin. Ntar ya, gue lihat catatan dulu. Mobil pertama yang pakai airbag adalah Chevrolet Impala tahun 73. Tapi waktu itu dia belum produk massal. Hanya contoh. Produk massalnya mulai ada di Oldsmobile Tornado tahun 74. Sebetulnya airbag bukan cuma di depan. Di mobil modern ada juga dia di pilar A. Kemudian di pilar B. Ada juga yang di bawah dashboard. Semuanya berfungsi untuk melindungi penumpang pada saat benturan dari depan, dari belakang, atau dari samping. Ke atas sedikit ada namanya sunshade, pelindung kalau kita nyupir silau. Nah, ini ada kacanya. Ini biasanya cewek-cewek nih suka nih, karena dia bisa dandan. Kemudian ini ada namanya hand grab. Namanya aja hand grab, jadi ya buat pegangan tangan kan. Udah dashboard, pilar A, sunshade, sekarang setir yang paling sering kita pegang nih. Setir ini pasti buat mengendalikan mobil. Ada setelannya di sini, naik turun. Oke. Nah, setelan atau sudut naik turunnya setir itu sebenarnya ada dua cara untuk nyetel. Pertama adalah batangnya nih semuanya bisa naik turun kayak gini. Yang kedua, batang setirnya tetap, tapi cuman ininya doang nih yang bisa naik turun. Jadi kira-kira dia sudutnya bisa berubah gitu. Kalau yang punya Cherokee itu dia tuh salah satunya yang memakai sistem namanya tilt steering. Hanya sudut batang setirnya aja yang diatur sesuai posisi kita. Kemudian perkembangannya lebih lanjut, sekarang ada namanya telescopic steering. Di mobil ini nggak ada, tapi kira-kira kalau adjustable kan dia naik turun ya, sudutnya bisa diatur. Kalau teleskopik itu bisa ditarik ke belakang atau ke depan. Telescopic steering pertama kali ada di mobil Jaguar XK 120. Tambahan lagi untuk setir-setir mobil modern biasanya ada tombol-tombolnya tuh di kanan kiri buat ngatur volume audio, nyari gelombang radio, terus untuk headset atau handphone, kemudian juga untuk cruise control. Pokoknya banyak banget deh semua tombol yang biasanya ada di sini, ada juga di sini. Jadi kita nggak usah pindahin tangan gitu kan. Kayak mobil F1. Mobil F1 itu setirnya kira-kira ada sekitar 24 sampai 25 tombol yang ada di sini. Dari setir kita ke tengah interior nih. Ini namanya center console atau kita bilangnya console box. Di sini ada tuas persneling, ada tombol AC, kemudian ada pemantik, ada tuas rem tangan. Sini ada console box, bisa dibuka nih buat naruh barang-barang. Ini juga jadi
armrest. Ada mobil-mobil yang macam-macam tuh isinya di sini. Ada cup holder, ada tempat uang kecil, ada juga tombol, misalnya tombol hill descent control dan sebagainya, atau tombol 4x4 untuk SUV yang 4x4. Nah, itu semua umumnya ada di center console ini. Kayak kokpit pesawat lah, gitu kan. Udah nih konsol box, sekarang jok sama safety belt. Jok mobil baru biasanya tipenya semi bucket. Jadi sini ada penahan paha, sini ada penahan punggung. Jadi kalau kita belok nggak ke bawah-bawah badannya. Jok depan itu bertumpu di cross member ini nih. Di dalam bagian dalam sasis di interior itu ada cross member di depan ini menyambung ke sebelah sana. Ini dipakai sebagai tumpuan atau dudukan jok. Kemudian ada setelan buat maju mundur, kan, adjustable forward and rear. Lalu sini ada height adjuster, tinggi rendah, sama satu lagi juga setelan buat kemiringan senderan jok. Oke, ini setelannya manual. Ada yang setelan maju mundur, tinggi rendah, sama miringnya ini pakai elektrik. Jadi ada motor, kemudian ada tombol-tombolnya, dan ada juga yang dilengkapi dengan memori. Jadi begitu masuk kita tinggal pencet memori nomor berapa, dia akan otomatis menyesuaikan dengan setelan kita yang awal. Nah, mobil baru pasti ada safety belt kan. Ini dia. Ini tipe safety belt pre-tensioner. Jadi kalau ditarik dia berhenti nih. Tuh. Kenapa? Supaya pada saat tabrakan, benturan tiba-tiba, si penumpang nggak terlempar ke depan, tapi langsung, nah gitu. Nah, sebelum safety belt yang otomatis begini, dia nggak ada setelannya. Jadi maksudnya setelannya manual. Jadi kita mesti setel dulu, gitu-gitu kan. Nah, safety belt pertama di mobil itu ada di Volvo tahun 1958 kalau nggak salah. Kemudian safety belt yang otomatis seperti ini pertama dipakai oleh Mercedes S-Class tahun 1981. Itu tadi safety belt di depan, sekarang safety belt belakang. Sama, dia juga punya. Nah, pre-tensioner. Ada informasi tambahan nih dari safety belt. Safety belt biasanya adalah salah satu komponen terakhir yang dipasang di mobil pada saat perakitannya. Mau tahu nggak mobil ini dirakitnya kapan? Sini Om, kita lihat. Ada tanggalnya. 1 Februari tahun 2014. Tadi udah dari depan, sekarang di belakang. Tadi udah safety belt. Nah, ini jok belakang sama seperti jok depan, tumpuannya ada di sini nih. Di bawah ini juga nyambung dari kiri ke kanan sebagai dudukan buat jok belakang. Umumnya jok belakang tuh tengahnya bisa digini nih. Jadi armrest sama tempat cup holder. Nah, ini mobil tarikan depan, makanya lantainya rata di belakang. Beda sama mobil yang tarikan belakang. Kalau dia tarikan belakang, di tengah, di belakang sini ada gundukannya kayak polisi tidur buat tempat as couple dari gearbox ke roda belakang. Masing-masing jok di depan dan belakang itu punya yang namanya headrest. Bukan artinya rest istirahat kepala, bukan, tapi adalah head restraint, pelindung kepala. Jadi dia melindungi kepala pada saat kalau kita tabrakan, kepala nggak mental lagi ke belakang sehingga bisa patah nih tulang leher. Pelindung kepala yang benar, terutama buat yang di depan, harus diatur tingginya. Usahakan bagian atas headrest sama dengan bagian kepala kita waktu kita duduk, supaya dia bisa memberi perlindungan yang maksimal buat pengemudi, penumpang depan, dan penumpang belakang. Oke, itu tadi semua informasi tambahan tentang interior, mulai dari depan, jok, konsol box, jok depan, jok belakang, safety belt, headrest, panel pintu, dan lain-lain. Jangan lupa subscribe sama like kanalnya Otoman. Oke, mari.